Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Guru Esna Pitupulu yang akan berbicara mengenai biji sesawi. Sungguhlah kita patut mengucap syukur oleh anugerah, kasih, kemurahan Tuhan yang masih memberi kita napas hidup sehingga kita masih hidup, dan memberi kita waktu dan kesempatan pada minggu pagi yang indah ini untuk kita boleh melakukan ibadah ini, supaya melalui ibadah ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan dan menikmati pengajaran firman Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, bahwa perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi ini sesungguhnya ini adalah bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Jadi khotbah Yesus di atas bukit itu sebetulnya panjang, bukan hanya yang pasal 5. Panjang khotbah Yesus di atas bukit itu. Dan di situ Yesus banyak berbicara kepada orang Israel yang mendengarkan pada waktu itu, baik tentang hal berdoa, tentang hal berpuasa, bagaimana memberi sedekah, lalu bagaimana hidup supaya tanpa khawatir. Di situ Yesus banyak berbicara, dan tidak hanya itu, Yesus juga menyampaikan banyak perumpamaan-perumpamaan saat dia berkhotbah di atas bukit itu. Ada perumpamaan tentang anak yang hilang, ada perumpamaan tentang perempuan yang mencari koin yang hilang, ada perumpamaan tentang gembala dengan dombanya yang hilang, ada perumpamaan tentang harta terpendam, dan banyak perumpamaan yang lain lagi. Dan hari ini kita mendengar tadi 2 perumpamaan dalam satu perikop disampaikan oleh Yesus tentang perumpamaan biji sesawi, dan yang kedua tentang ragi dalam adonan roti. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik tentang perumpamaan biji sesawi ini, karena kalau saudara memperhatikan, Yesus berkata ini benih yang terkecil. This is the smallest seed. Ini adalah benih yang terkecil, but if it grow up, tapi kalau dia tumbuh, dia bisa menjadi sebuah pohon, bahkan burung-burung pun bisa bersarang di cabang-cabangnya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Yesus mengambil benih yang terkecil sebagai bagian dari pengajarannya. Poinnya adalah bahwa kata biji sesawi itu adalah idiom, adalah ungkapan yang sering dipakai orang-orang Israel pada masa itu. Ini adalah ungkapan kalau orang Israel ingin mengatakan sesuatu yang smallest, yang terkecil, maka dia pakai kata biji sesawi. Itu sebabnya Yesus katakan, jikalau engkau mempunyai iman biji sesawi saja, sebesar biji sesawi saja, yang smallest, yang paling kecil, maka engkau bisa berkata kepada gunung itu, berpindahlah, maka dia akan berpindah. Puji Tuhan. Kalau saudara memiliki iman sebesar biji sesawi saja, segunung apapun persoalan saudara, segunung apapun sakit penyakit saudara, ketika iman itu dijamah oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, maka saudara bisa mengatakan kepada gunung-gunung persoalanmu, tercampaklah, maka dia akan tercampak. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, Yesus memulai dari sebuah hal yang paling kecil sebagai gambaran iman. Dan hal kerajaan sorga itu seperti biji sesawi yang ditanam, yang tidak kelihatan barangkali, yang smallest, yang paling kecil. Seperti itulah Injil itu, yang tidak terpandang barangkali, kecil barangkali. Tapi ketika dia tumbuh, beware, be careful. Apabila dia bertumbuh, ini luar biasa dampaknya. Ini luar biasa hasilnya. Yesus memulai hanya dengan 12 orang murid, hanya 12 orang. Dan siapakah 12 orang ini saudara tahu? Fisherman mereka.
bukan orang terpandang, bukan orang berpendidikan tinggi, hanya nelayan saja. Yang dunia boleh memandang mereka sebelah mata karena profesi mereka hanya sebagai nelayan saja, tidak terpandang dan tidak dilihat oleh orang. Tapi Yesus memulai dari mereka yang hina, yang dipandang rendah, yang tidak terlihat ini. Yesus memulai dari 12 orang yang kemudian minus 1, Judas, lalu digantikan oleh Matias. Tapi saudara lihat, Injil diberitakan terus di mana-mana, dari desa ke desa, dari generasi ke generasi. Dan sekarang saudara tahu berapa jumlah umat Kristen di dunia ini? 2,3 miliar. Dan Kristen, the biggest religion. Kristen agama terbesar di dunia. 2,3 miliar sekarang orang percaya kepada Yesus. Dan masih akan terus bertambah. Masih akan terus bertambah. Puji Tuhan. Sebab saudara tahu kenapa Yesus mau mengangkat ini pada hari ini, supaya saudara tahu sekalipun saudara barangkali tidak dipandang oleh dunia ini, tidak dilihat oleh dunia ini, semoles barangkali. Tapi apabila saudara bertumbuh, saudara bisa memberi dampak yang luar biasa. Itu yang ditulis oleh Paulus juga dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 dan 23. Coba kita lihat, ini tentang menggambarkan keadaan kita orang-orang Kristen. Apalagi Pentakosta najulu na mula-mula. 1 Korintus 1 26 sampai 30. Ingat saja bagaimana saudara dipanggil dulu. Saya baca. Ingat saja saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil dahulu. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, artinya bodoh dohamu. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tak punya kedudukan, tidak punya kekuasaan. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi, ada tetapinya. Firman Tuhan berkata, apa yang bodoh bagi dunia ini, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia ini, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Puji Tuhan. Rasul Paulus mengingat, ingat dulu bagaimana kamu dipanggil. Kamu tidak terpandang, kamu kecil, kamu hina. Yes. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Tapi apabila orang-orang ini, apabila jiwa-jiwa ini sudah bertumbuh, ini akan menggoncangkan dunia. Bahkan burung-burung, kata Yesus, bisa bersarang di carang-carangnya, di cabang-cabangnya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Karena Injil itu, maka Yesus katakan dalam perumpamaan, hal kerajaan surga, hal Injil itu seperti halnya biji sesawi ini. Seperti itulah Injil yang tidak kelihatan, yang barangkali dianggap sepele pada bulan. Tapi dampaknya ketika dia sudah bertumbuh. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Injil itu kalau dalam bahasa Yunani evangelion. Orang Inggris bilang the good news, kabar baik. Dan perintah Yesus kepada saya dan kepada saudara, amanat agungnya sampai hari ini berkata, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa, suku bangsa menjadi muridku. Ajar mereka melakukan seperti apa yang kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Injil ini yang harus kita beritakan saudaraku. 12 murid kemudian meregenerasi, menyampaikan Injil ini, kemudian turun lagi kepada generasi selanjutnya, Injil terus diberitakan dari generasi ke generasi, dan tibalah pada generasi kita saat ini. Mereka sudah mengambil bagian, sudah mengambil peran mereka sesuai dengan zaman mereka. So, how about you? Bagaimana Anda? Sudahkah Anda mengambil bagian dalam perintah ini, dalam amanat agung Yesus ini? Yesus katakan pergi dan beritakan Injil. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebab
Surat Roma berkata bagaimana mungkin mereka bisa berseru-seru kepada dia, kepada Yesus, kalau mereka tidak percaya kepada dia. Dan bagaimana mungkin mereka bisa percaya kepada dia kalau mereka tidak pernah mendengar tentang dia. Dan bagaimana mereka bisa mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakannya. Tapi bagaimana orang bisa memberitakan Injil kalau mereka tidak diutus? Itulah sebabnya kata firman Tuhan, berbahagialah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan. Itu ditulis dalam surat Roma, ya, Roma 10 ayat 14-15. Coba kita lihat. Ini ada hukum sebab akibat. Saya senang dengan logika Paulus ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Ini, kalau tidak ini jadinya begini. Kira-kira begitu ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika mereka tidak ada yang memberitakannya? Tapi bagaimana mereka dapat selanjutnya? Ayat selanjutnya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik atau membawa Injil. Puji Tuhan. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa Injil, kabar baik. Sebab mereka bukan saja akan diselamatkan oleh karena pemberitaan Injil, tapi mereka juga akan bisa happiness, bisa happy, bisa bahagia, dan memiliki peace, kedamaian dalam jiwa mereka setelah mereka mengenal Tuhan Yesus. Betapa indahnya orang yang membawa Injil. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, jangan remehkan hal yang kecil. Kadang-kadang hal yang besar dimulai justru dari hal-hal yang paling kecil. Jangan anggap sepele. Perkara-perkara besar itu selalu dimulai dari perkara-perkara yang besar. Langkah 1000 itu dimulai dari langkah pertama. Saudaraku, seringkali karena kecil, lalu orang memandang enteng, tidak terpandang lah, ya. Apalagi bodoh, musek. Bogos musek, sudah bodoh, jelek, bogos musek, gak ada kedudukan. Waduh, tidak terpandang ya, menurut pandangan dunia ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin cerita kepada saudara, bagaimana seorang Naaman, seorang jenderal ini, raja jenderal dari kerajaan Arab, bagaimana seorang Naaman, seorang jenderal perang yang luar biasa, itu dia bisa memproklamir imannya seperti ini. Nanti saya kasih tahu ceritanya. Coba kita buka dulu. Dalam 2 Raja-Raja 5, Declaration of Faith, saya sebut ini. Deklarasi iman, ya, Panglima Perang Naaman. 2 Raja-Raja, pasal yang kelima, 15. Saudara lihat, Naaman, ayat ke-15 saja langsung. Kemudian kembalilah dia dengan seluruh pasukannya kepada Abdi Allah itu. Abdi Allah itu adalah Nabi Elisa. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, ini deklarasinya, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Saudara lihat deklarasinya, ini jenderal ini. Sekarang aku tahu, now I know. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Puji Tuhan. Saudaraku, ceritanya Panglima Perang Naaman ini, walaupun dia seorang yang gagah perkasa, memimpin pasukan perang terhebat pada zamannya, tapi dia punya penyakit kusta. Lalu suatu kali pernahlah dia dengan gerombolannya mengalahkan ada orang-orang Israel di Samaria. Lalu di antara tawanan yang mereka bawa itu ada seorang perempuan kecil. Seorang gadis kecil dari Israel. Yang kemudian dia bawa pulang dan itu menjadi pelayan istrinya. Yang tidak terpandang. Yang sudah dikalahkan. Israel yang sudah dikalahkan. Wanita kecil yang tidak punya kedudukan yang jadi pembantu istrinya. Tapi ketika perempuan ini berkata, barangkali tidak ada salahnya kalau Tuan Naaman pergi ke Samaria dan menemui Nabi yang ada di sana. Kiranya Nabi itu akan bisa menyembuhkan
sakit Naaman. Maka pergilah Naaman. Dan hasilnya saudara tahu, ketika dia pergi menemui Nabi Elisa, Elisa cukup berkata, sudah celupkan sajalah dirimu 7 kali di sungai Yordan. Maka pergilah Naaman akhirnya menuruti apa yang dikatakan Nabi. Lalu 7 kali dia mencelupkan. Dan pada saat dia keluar pada yang ke-7 kali, maka tahirlah dia dari seluruh penyakit kustanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, belakangan ini salah satu banyak orang-orang kaya Kristen adalah tur ke Yerusalem, jalan-jalan. Dan saya pun berharap kalau bisa pun kita satu hari nanti jalan-jalan ke sana. Ya. Dan salah satu destinasi-destinasi yang dibawa oleh guide di Israel itu, mereka seringkali dibawa ke kota Kana, ya, dan sungai Yordan. Lalu nanti guide itu akan menceritakan apa yang terjadi di Alkitab di sungai Yordan. Disinilah dulu Yohanes membaptis. Nah, mereka lupa bahwa disinilah dulu juga Naaman pernah ditahirkan 7 kali setelah mandi di sungai Yordan. Ya, kita berdoa sajalah. Kiranya di tahun yang akan datang Tuhan memberkati kita, nanti kita rame-rame. Kalau untuk jadi guide saya sih lumayan lah. Asal saudara mau mengongkosnya. Yang poinnya di sini adalah kecil jangan anggap enteng. Yang tidak terpandang jangan saudara anggap enteng. Sebab ini memberi dampak yang luar biasa. Ada sebuah cerita, saya ingin cerita pada saudara. Ada seorang perempuan sudah tua tinggal di apartemen lantai 5. Hanya bisa duduk di atas kursi roda. Tapi kerinduannya menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Saudara tahu apa yang dia lakukan setiap hari? This is true story ini. Dia gunting-gunting kertas hampir setiap hari. Dan dia catat di situ ayat-ayat firman Tuhan. Lalu dia dorong kursinya, dia buka jendela. Lalu dia berkata, kiranya Tuhan, ayat-ayat yang kutaburkan ini, biarlah engkau yang membawa kemana mereka yang memerlukannya. Lalu dia terbangkan, biarlah angin membawa kertas ini. Lalu melambai-lambai kertas ini. Setiap hari dia lakukan hal yang sama. Setiap hari dia catat Alkitab, dia ambil ayat, dia tulis, lalu dia taburkan, dia lempar begitu, dan angin pun membawa ayat-ayat firman Tuhan ini. Lalu suatu hari, adalah seorang pemuda yang sudah berdiri di atas jembatan dan dia akan melompat untuk melakukan suicide. Dia akan melakukan bunuh diri. Sudah siap-siap. Tapi ketika dia mau melompat, dia matanya melihat ke bawah, ada sebuah kertas kecil. Dia lihat. Oleh karena rasa penasaran, sebelum bunuh diri, sebelum lompat, kertas apa ini gerangan, dia ambil lalu dia baca. Tertulis di situ Pengkhotbah 7 ayat 17. Dan ini merubah hidupnya. Coba apa itu ayatnya? Pengkhotbah 7 ayat 17. Ini katanya. Jangan terlalu fasik, janganlah kamu bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Mengapa engkau mau bunuh diri sebelum waktumu? Kira-kira seperti itu. Lalu pemuda ini tersentak dan dia merasa ini pesan dari Tuhan. Jangan kamu bodoh, mengapa kamu mau mati sebelum waktumu? Dan dia kemudian membatalkan niatnya bunuh diri. Lalu dengan perjuangan yang keras dia mencari tahu siapa gerangan yang melemparkan kertas ini. Dengan perjuangan keras berhari-hari berminggu-minggu akhirnya dia tahu bahwa kertas itu dilemparkan oleh seorang perempuan yang lumpuh. Seorang ibu yang lumpuh. Melalui apartemennya di lantai 5. Dan kemudian dia datang dan bertemu dengan ibu ini. Dan ibu ini pun menginjili dia. Menyatakan kasih Yesus yang luar biasa kepadanya. Dan hari itu juga laki-laki itu bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Puji Tuhan. Siapa yang memandang ibu ini? Sudah lumpuh, tua. Tapi ketika Yesus sudah memakai. From the smallest. Daripada hal yang kecil menjadi perkara yang besar. Puji Tuhan. Apalagi saudara. Sudah saudara lihat tadi perempuan kecil
Orang Israel ini bisa membuat seorang jenderal yang bernama Naaman mengakui, mendeklarasikan imannya. Tidak ada Allah kecuali di Israel. Saudara, ingatkah saudara, suatu kali Yesus pernah berjalan di Samaria. Sekitar jam 12 barangkali Alkitab mencatat. Lalu dia haus. Saat itu dia duduk dekat di pinggir sungai Jakub. Lalu datanglah seorang perempuan hendak mengambil sumur ini. Dan Yesus berkata, berilah aku minum. Tapi perempuan itu berkata, dia perhatikan ini bukan orang Samaria ini, ketahuan ini. Ini pasti orang Yahudi. Sebab pada waktu itu dikatakan orang Yahudi tidak bergaul atau tidak berteman, tidak mardongan dengan orang Samaria. Lalu dia heran, masa ada orang Yahudi minta air sama orang Samaria? Dia berkata, masa engkau orang Yahudi minta air kepada aku, seorang wanita Samaria? Dan saudara tahu Yesus berkata, jikalau engkau tahu siapa yang meminta kepadamu, pasti engkau akan meminta kepadanya dan dia akan memberikan kepadamu air yang hidup. Tersentak perempuan ini. Wow, Tuhan, engkau tidak punya timba, ini sumurnya dalam. Bagaimana mungkin kau bisa memberikan aku air yang hidup? Tapi Yesus berkata, aku akan berikan kepadamu air hidup. Bukan hanya itu, bahkan dari situ akan terpancar air kehidupan. Perempuan ini sempat berdebat, dia berkata begini, Tuhan, sebab kami, nenek moyang kami itu sudah menyembah di atas gunung Gehazim namanya. Di atas gunung itu, tidak disebut dalam Alkitab, tapi yang dimaksud adalah gunung Gehazim. Nenek moyang kami sudah menyembah di situ, di atas gunung itu. Tapi engkau mengatakan supaya kami pergi menyembah ke Yerusalem. Lalu saudara tahu Yesus berkata, dan ini yang menarik buat saya. Yesus berkata, supaya deklarasinya itu sama dengan Naaman tadi. Coba kita lihat dalam dalam Yohanes 4 ayat 22. Ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Coba bagian terakhir. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Puji Tuhan. Naaman berkata, tidak ada Allah lain di muka bumi ini kecuali di Israel. Yesus berkata, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, jangan pandang kecil. Hal-hal yang kalau saudara lihat kecil, jangan saudara pandang enteng. Injil itu dimulai dari hal yang kecil. Hanya dari sebuah kelompok kecil saja Yesus memulainya. Tapi saudara sudah saya informasikan 2,3 miliar sekarang. Dan masih bertambah terus sesuai dengan nubuatan firman Tuhan. Masa penuaian akan tiba, banyak jiwa-jiwa akan dituai. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di bagian terakhir, untuk mengingatkan saudara, melengkapkan saudara tentang hal-hal yang kecil. Tapi kalau Tuhan sudah pakai, maka luar biasa saja. Ada quote saya kutip tentang hal-hal kecil. Saya kutip dan ini. Do small things with great love. Lakukanlah hal-hal yang kecil, tapi dengan kasih yang besar atau dengan cinta yang besar. Yang kecil saudara lakukan, tapi dengan sepenuh hati, dengan cinta yang besar, maka itu yang baik. Lalu selanjutnya, see simplicity in the complicated. Lihatlah hal-hal yang kelihatan ruwet dalam carilah atau lihatlah yang sederhana di dalam hal-hal yang ruwet. Complicated, itu ruwet. Dan carilah greatness, kebesaran di dalam hal-hal yang kecil. Ini saya kutip ini. Lalu selanjutnya, it's the small things that will make you successful. Ini dia. Bahwa sukses itu selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara melakukan hal-hal yang kecil seperti menyapu gereja, membersihkan, ingat itu. Itu adalah akumulasi semuanya supaya kesuksesan datang kepada saudara. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang kita dengarkan pada minggu pagi yang indah ini.